Hai ususmu, lihat aku tiap hari. A few moments later. Oke, jadi kita ini punya segmen podcast nih teman-teman, namanya LOL, Life of Labil. Kenapa sih kan namanya Life of Labil? Karena itu tuh menggambarkan kita banget, Belva. Para remaja nih, apalagi ciwi-ciwi, pasti kalian semua labil banget kan teman-teman. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gak sih? Iya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Belva. Aku Ika. Jadi kita di sini sebagai host di LOL teman-teman. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas apa sih Ika di LOL ini? Pokoknya kita bakal ngebahas tentang sekolah ya. Gimana sih rasanya perpindahan dari SMP ke SMA? Masih masih ini gak sih? Masih Ya, apalagi kangen masa SMP, SMP SMA gitu. lah ya intinya. Entah itu dari pelajarannya, jadi Temen-temennya. teman-temannya, apalagi dari makanan-makanan di kantin. Pasti kalian pernah ngerasain perbedaannya kan teman-teman. kangen ibu-ibu kantin, abang-abang kantin yang menjadi bestie kalian. Atau yang pernah menjadi partner pas kalian jajan di kantin tuh teman-teman. Betul. Nah, kita butuh seseorang nih yang bisa kita tanya-tanya tentang peralihan mereka dari masa SMP ke SMA nih Kak. Kira-kira siapa ya? Katanya tuh Ada anaknya siapa, paskib Kak? banget. Oh iya, Kak. betul. Katanya anaknya paskib banget. Latihan Sibuk tiap banget. hari. Kita jujur bingung banget. Kenapa sih? Sampai dia itu gak ada waktu ya. Iya, aduh, itu Karena kayak capek paskib banget banget. gak sih ya Kak? Capek. Kira-kira siapa ya Kak? Siapa ya? Kita langsung panggilin aja guys, namanya Amara. Nah guys, jadi kita udah sama Amara nih. Ini sih Dia yang nih. sosok Amara sebenarnya. Yang anaknya paskib banget nih teman-teman. Yang Sibuk sibuk banget. Iya dong. Gimana nih Amara kabarnya hari ini Amara? Alhamdulillah baiklah. Baiklah, Baiklah, baik baik banget, banget, ya. alhamdulillah. Ternyata di waktu sibuknya dia tuh dia masih baik-baik aja guys. Masih aman lah. Masih ada waktu istirahat kan? Masih ada dong. Masih kok. Nah, Mara, kira-kira nih dari masa SMP ke masa SMA nih, ada nggak sih yang bikin Amara tuh kayak, oh ternyata SMA tuh kayak gini ya gitu? Ya pastinya ada dong, karena itu kan suatu perubahan. Karena dari SMP ke SMA, apalagi SMP pernah yang namanya belajar di rumah aja. Oh iya betul ya. Iya kan? Dengan COVID ya, kelas 7 Kapan ya? Iya. Jadi Nah. ya mungkin ada Kira-kira nih perbedaan. Amara, dari perbedaan itu ada nggak sih Amara yang bikin kayak, aduh kayaknya lebih enak SMP deh, atau Iya. Amara lebih mikir, aduh kayaknya gue enakan SMA nih, lebih bebas gitu? Mungkin lebih mikir kayak enakan SMA karena kan SMP tuh pernah yang di rumah aja tuh nggak ngerti pelajarannya. Oh iya, iya. Zaman COVID berarti ya. Karena katanya Zoom ya. Iya, Zoom. Online gitu. Waktunya tuh kayak dikit banget buat belajar tuh. Jadi lebih susah ya. Iya. Jadi lebih senang SMA dibanding SMP. Tapi juga seneng kok. Oh senang. Tapi Iya. kalau di SMP, apa hal yang paling mengesankan yang pernah kamu dapetin ya Mara? Ya Yang bersama bikin teman-teman teringat lah. yang bikin teringat. Iya, yang bikin kayak Kelilingin sekolah sama teman-teman. kalian sekolah. Belum mancar ya, Iya. sekolah. Bagus. Itu kayak ini banget ya. Kayak pertemanan tuh kayak diingat Terasa banget banget. gitu. Lagi klop-klopnya tuh berarti pertemanan tuh kan. Iya. Lagi nyatu-nyatunya. Jadi kan pas SMP kayak ngerasa kita tuh kayak bocil banget gitu ya, masih Iya, kecil banget. Terus apa yang ngerasa kayak kita tuh tiba-tiba jadi SMA tuh kayak jadi ngerasa wah udah jadi gede nih, jadi kayak banyak gitu. Apa yang ditakutin pas jadi anak SMA itu? Takut misal kuliah, Kuliah. kerja. Itu kan fase mau ke kuliah dan kerja kan SMA itu kita bakal ngerasain hal-hal yang belum pernah kita cobain di hidup ini. Dan kita Betul. ngerasain di SMA, berlanjut ke kuliah, ke kerja, nikah, nah. Berarti udah menuju ke kehidupan asli ya, Iya. kehidupan Udah yang mikirin ya. nyata ya berarti. Kita juga udah mau kelas 11 ya, nggak kerasa. Iya. Apa kita akan masuk IPA atau IPS atau gimana? Apa kita Tunggu akan aja kelas ya. lagi? Tiga aja ya kan? Tunggu aja ya. Nah Mara, sebenarnya awal-awal nih masuk nih Amara pas Amara MPLS, bener-bener Amara masuk deh
menginjakan kaki ke SMA nih, sebenernya apa sih yang Amara takutin? Apa kayak dari pelajarannya, takut nggak ngerti kayak tadi Amara bilang pas kelas 7 itu, pas Nggak punya masa teman. di rumah, atau nggak punya teman, atau sama senior-seniornya nih? Iya tuh, itu kayaknya paling takut. Apa karena guru-gurunya nih? Mungkin ada 3 faktor ya. Apa Pertama tuh? takut nggak punya teman, jadi kita harus lebih friendly lagi dan bersosialisasi lagi. Yang kedua tuh kayak ada sih rasa takut sama kakak kelas, tapi kita nggak boleh ngejudge orang di awal. Terus yang ketiga tuh gurunya, kan beda-beda ya gurunya tuh. Untuk sekarang sih guru kelas 10 ya lumayan baik lah. Baik kok, baik. Jadi baik aja, baik banget nih Amara. Baik Baik aja aja, ya, baik ya. banget. Baik aja. Kan kita nggak tahu di kelas 11, 12 itu masih ada lagi guru-guru yang baru atau makin Iya. lama nggak tahu. Dengan berbeda-beda karakter ya, pasti. Siapa sih teman kamu pas di MPLS pertama? Siapa deh kira-kira Amara? Ada, dia tuh namanya Fatini Sanadayo. Jadi dia orang pertama yang kamu deketin buat jadi temen? Nggak, aku deketin, dia yang ngedeketin. Oh dia, Iya. dia yang datang ke kamu? Iya. Jadi di situ adalah teman pertama kamu Iya. di kelas itu, di kelas baru. Yes. Dia gimana sih karakternya, orangnya? Ya dia awal-awal pendiam banget ya, karena mungkin baru pertama kali aku juga gitu. Ya. Malu pemalu ya teman-teman. Iya, malu banget. Tapi sekarang udah enggak sih. Kalian udah gimana dia? Ya udah kayak udah teman biasa aja, kayak udah mengenal. Oh udah muncul sifat aslinya. Tolong nggak bukain teman-teman. Udah mengenal satu sama lain. Jadi lebih dekat, lebih akrab gitu ya. Iya. Ada gak sih yang mau ditanyain lagi? Berapa? Udah sih. Kayaknya ya. Terus juga, enggak deh, aku mau nanya nih. Benernya, menurut Amara tuh SMA tuh bakalan lebih bebas apa gimana sih? Atau kayak, misalnya nih, kayak Amara kan di SMA, apa kayak, gue di SMA nih, gue bakal gini gitu. Kira-kira apa sih? Udah direncanain gitu ya, bakal gimana? Bebas sih bebas. Cuma kalau kita lebih bebas banget itu kan kayak nggak baik ya. Ya kan. Jadi semua itu tidak boleh berlebihan. Nggak boleh. Jadi mungkin Bebas masih ada batasannya. secukupnya aja teman-teman. Harus ada batasan. Merasa bebas sih bebas, tapi ngebatasin diri juga sih. Nggak yang terlalu bebas. Kira-kira nih Amara, setelah Amara SMA, apa sih yang bakal Amara lakuin? Apa Amara mau ngejar PTN? Atau mau mencari-cari info locker? Info locker. Oh, locker. Langsung kerja atau mau kuliah? Kuliah dong. Kuliah. Berarti mengejar PTN nih. Karena Amara tuh maunya masuk kuliah mana sih? Univ mana nih kira-kira? aduh belum dipikirin. Atau top 3 biasanya nih? UI, ITB. Oke. Aku mau ITB. ITB Amin ada. Amin ya, Amin. Amin dong. Semoga semuanya tercapai ya Amara. Amin. Cerita Amara yang dari dulu, dari kecil, dari peak, dari angan-angan yang mungkin menurut orang mustahil, semoga itu tercapai ya Amara. Amin. Nah nih, buat terakhir nih, buat Amara, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat mungkin adik kelasnya Amara nih pas masih SMP yang sekarang masih kelas 9, atau mungkin anak-anak SMP lainnya nih yang masih kelas 9 yang udah pada sibuk nih ngurus. Udah lagi ya? Iya, ngurus surat-surat, berkas-berkas dan Buat lain-lain masuk tuh SMA. buat masuk SMA tuh. Kira-kira apa sih yang bisa Amara kayak, duh, nih anak SMP sekarang tuh harus begini-begini deh sebelum masuk SMA gitu. Biar gak yang linglung banget ya. Biar udah tahu gitu. Mungkin yang pertama tuh nentuin tujuannya dia tuh mau kemana. Terus lebih fokusin belajar. Karena Terus, apa ya? Kan beda ya pelajaran SMA sama SD SMP. Sampai mau ada lagi. iya. Ini mau balik SD lagi nih kan nih. Iya. Aduh. Terus apa Tapi lagi yang yang mau mau sama. Makanya mau ke SD. lanjut terus? Terus kayak sering-sering baca buku. Pengetahuannya banyak kali ya. Iya. Kalau untuk berteman ya Mara, kan pasti kan SMA mah udah klop banget nih. Nah, kalau di SMA apa kayak
harus lebih aktif lagi, apa harus Iya, lebih gimana ya Mara? Menurut lebih Mara? aktif sama lebih kayak menyesuaikan dirinya sendiri sih. Maksudnya kayak gimana ya? Jadi Mungkin lebih bisa friendly kali ya, lebih friendly, lebih ramah sama orang biar Jangan Kalian- introvert lah ya. jangan introvert ya teman-teman. Nanti nggak dapet teman. Mungkin kan di SMA nih kita lebih sibuk ke mencari relasi kali ya buat jejak-jejak selanjutnya. Oke guys, mungkin segitu aja obrolan kita sama Amara. Kita Mari, lanjut Amara. ke yang selanjutnya. Oke kan siapa ya teman-teman? Dadah. Aduh, perut saya sakit, jantung saya nyeri. Ya, kamu tandanya butuh Promak Nofri. Obat punya atasi sakit lambung. Mantap. Nah, oke kita lanjut aja nih ya guys. Setelah Amara, Setelah Amara, Ada siapa lagi? katanya cerewet kak. Oh iya, Ceriwis banget ngomong mulu nggak ada berhentinya tuh. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman? Pasti Clue lupa paling nih, clue paling gedenya nih, dia itu kejebak guys di hubungan tanpa status. Hampir 1 tahun kak. Aduh, itu bener-bener nyiksa nggak sih kayak gitu? Aduh, cemburu nggak bisa. Mana orang nggak bisa? Kenapa kak? Karena punya status. Iya. Kamu siapa kayak Mau gitu? cemburu tapi nggak punya hak. Aduh, Kasihan banget ya. kira-kira siapa ya kak? Siapa ya guys? Langsung aja kita panggil ya guys, namanya Aisyah. Nah ini ada Aisyah guys yang katanya ceriwis. Ini banget dia nih orangnya nih teman-teman. Ini guys sosok aslinya tuh seperti ini loh Aisyah, spek-spek uhti nih ya Lili nih. Aduh. Iya Lili. Speknya Ria Lili, siapa sih yang nggak mau sama speknya Ria Lili? Tapi ya Lili di ini ya. Guys, speknya Ria Lili tuh tidak memungkinkan kalian punya status. Oh nggak boleh. Nggak Berarti nggak boleh membahas percintaan ya guys. Nggak Ini boleh. Ini temanya sekolah ya. Nah, Bapak. betul. Sekolah itu ngebahas apa sih kak? Sekolah nggak sekolah Belka. Guys, bosnya ngantuk. Sekolah belajar Belka. Belajar. Nah, buat kali ini kita akan ngebahas sama guys kayak Amara. Kita akan ngebahas Masa peralihan dari masa SMP ke masa SMA nih. Dengar-dengar nih, Apa tuh? katanya dia anak boarding nih teman-teman. Boarding school. Di mana sih kalau tahu? SMP Italisan guys, jangan lupa masuk sana ya guys. Di mana tempatnya? Di Bekasi Timur, Duku Jamrut. Oh. Nah, Dia masih baru nih. Masih angkatan berapa? 11 teman-teman. sebelah sudah kayak Pak, kayak anak yang halilintar. Iya. Ya betul ya. Masih baru, masih cimit-cimit. Nih, yang tadi tuh kan Amara tuh SMP negeri kan? Jangan sih Amara? Iya, Nah, SMP negeri nih. Kira-kira apakah masa peralihan dari masa SMP ke masa SMA versi anak boarding school ini sama atau beda nih teman-teman? Mari kita ulik. Let's go, kita bahas satu-satu. Jadi sebenarnya, pakai aku. Boleh? Jadi sebenarnya aku itu di boarding school nggak nyampe 1 tahun sih, kayak cuma beberapa semester aja. Habis itu karena ngerasa kurang cocok aja, makanya pindah ke full day, tapi di satu sekolah yang sama nih. Terus jujur kalau buat peralihan dari masa SMP ke SMA itu bener-bener banyak banget hal yang kayak, oh ternyata di SMA begini ya, oh ternyata oh begini loh, karena pas di SMP ke SMA itu bener-bener beda banget teman-teman. Apalagi aku itu datang dari SMP yang bisa dibilang tuh SMP IT, udah gitu sunah juga, terus langsung masuk ke negeri. Jadi kayak bener-bener banyak banget perbedaannya, dari mulai cara mengajarnya, fasilitasnya, guru-gurunya, teman-temannya gitu juga pasti banyak banget yang bikin aku kaget sih. Nah, terus Nisa, kira-kira apa sih yang bikin kayak mungkin yang bikin aduh takut nih masuk SMA, apa betul. kayak apa sih rasanya dari ya kan tadi ya dari masa SMP yang sekolah IT lah intinya ya teman-teman, terus ke
negeri tuh gimana sih? Apa kayak takut teman-temannya gimana apa nggak nyaman atau gimana sih kesannya pas masuk negeri? Nah, pertama hal yang ditakutin pas masuk SMA itu gak ada teman, gara-gara beneran deh dari SMP ke SMA itu beneran gak ada teman barengan nih. Kalau misalnya negeri ke negeri tuh mungkin banyak kan kayak teman barengannya, tapi kalau dari IT itu jarang. Termasuk aku ini yang ke negeri SMA itu bener-bener gak ada temennya barengan sama sekali guys. Nah, habis itu yang ditakutin itu pertama nggak punya teman, kedua itu pergaulannya juga, ketiga ya banyak culture shock aja sih pas masuk SMA, apalagi negeri ya. Kalau soal pelajaran nih, apa menurut Aisyah ini lebih susah atau mungkin kayak kayaknya enak deh banyak jam kos, apa gimana sih? Lebih susah sih sebenarnya, enggak terlalu, karena kayaknya emang bidang aku di pengetahuan umum, jadi ya udah masih bisa diterima buat pelajarannya. Cuma kalau misalnya masuk ke ranah fisika, kimia itu emang udah Berarti anak IPS banget ya? iya bisa dibilang iya. Soalnya masuk ke pelajaran itu pas di SMP juga nggak pernah ada pelajaran itu sih, jarang gitu. Terus Kalau di SMP apa hal yang paling disukai banget gitu? Yang main sama dilakuin temen-temen gitu. ya, main sama temen-temen. Terus di SMP itu kayak nggak pernah boleh bawa HP kan, jadi main sama temen-temen tuh beneran waktu yang paling bagus banget, yang bikin kenang-kenangan tuh jadi ada banget gitu loh. Makanya peralihan dari SMP ke SMA itu beneran lama banget, bahkan sampai sekarang kadang aku tuh masih kangen banget sama temen-temen SMP, karena dulu tuh emang kenangannya tuh sebanyak itu. Walaupun masih nggak main pernah kan? video, iya masih main, tapi emang udah nggak full meme aja. Jadi temen SMP itu sebenarnya comfort zone-nya kita semua ya. Betul, guys, Berarti betul. bener tuh kata orang-orang kalau misalnya temen SMP tuh bener teman terbaik ya Aisyah. Bener nggak tuh? Betul. Nah, kira-kira nih Aisyah, pas Aisyah masuk pertama kali MPLS nih, bener-bener MPLS masuk SMA lah. Kira-kira siapa sih teman Aisyah pertama kali yang bener-bener Aisyah ajakin kenalan atau mungkin dari chat tuh dari grup-grup? Oke. MPLS kan biasanya siapa Pertama, sih? kalau orang pertama banget itu tuh sebenarnya anaknya beda kelas guys, bukan anak kelas aku. Dia tuh namanya Salma dari 10F. Cuma buat pas masa-masa MPLS yang udah mulai perumpun kumpulnya itu ada satu namanya Kalila. Halo Kalila. Hai Kalila. Kamu di notice loh di sini Kalila. Terus Kira-kira nih dari masa-masa MPLS tadi ada nggak sih yang bikin kayak aduh gue malu banget nih ngelakuin hal itu tuh? Ada nggak sih? Ada. Atau kayak awal-awal masuk, awal-awal kenal? Awal ya, jadi Awal-awal nih. Apa tuh kira-kira Aisyah? kayaknya hal yang malu pas aku pas MPLS itu dari seragam deh, karena teman-teman aku semuanya hampir nggak ada yang pakai gamis, karena seragam SMP aku kan gamis. Sebenarnya itu bukan malu sih, cuma kayak lebih ke ngerasa asing aja karena nggak ada yang pakai Ngerasa gamis formal juga iya, nggak sih? terus kayak aduh kok gamis ya, yang lain tuh rok semua loh. Padahal itu sih sebenarnya nggak malu, cuma kayak ngerasa asing Aneh ya? aja, aneh gitu. Kira-kira menurut Aisyah nih, Aisyah lebih kalau Aisyah bisa muter waktu nih, Aisyah lebih milih untuk stay di masa SMP atau Aisyah mau berubah ke masa-masa SMA nih? Jawabannya adalah berubah ke masa SMA, karena kita nggak bisa stuck di satu tempat terus guys. Kita harus tetap bisa move on keluar. ya. Iya, Move on. kita nggak bisa tetap di zona nyaman. Jadi sekali-sekali kita harus belajar keluar dari zona nyaman guys buat melanjutkan hidup. Kata-kata hari ini nih misalnya. hari ini. Terus kalau misalnya nih Aisyah, menurut Aisyah tuh masa SMA tuh lebih bebas atau lebih sibuk apa lebih gimana nih menurut Aisyah? Bebas pertama iya, karena ngerasa lebih punya waktu luang. Tapi sibuk juga iya, apalagi aku sekarang join organisasi gitu. Tapi bisa dibilang kalau dibandingin dari SMP ke SMA, bener-bener masa SMA ini bener-bener masa aku yang paling bebas. Aku jadi bisa ngapain aja sesuka aku, cuman dalam bentuk punya batasan juga ya teman-teman, jadi nggak yang sebebas itu gitu. Bener ya guys, kayak tadi kayak Mara juga, semua hal Sewajarnya. yang dilakukan itu Iya, nggak boleh betul. berlebihan guys. Sewajarnya. Itu nggak baik ya teman-teman. Nah, oke guys, sesuatu yang terakhir nih buat Sebelum penutupan ya. Aisyah, iya nih buat Sesi penutupan terakhir nih. nih guys. Terakhir, udah lah ya kita ngomong sama orang serius tuh sebenarnya capek Capek guys. ya? Capek, energi kita tuh terkuras energi kita. Nah, untuk Aisyah sendiri nih setelah SMA, Aisyah nih bakalan ngejar PTN juga nggak nih, ngejar-ngejar SNBP atau Aisyah Info locker. mencari info locker nih ya? Sebenarnya udah punya dua pilihan sih guys. Apa tuh? Kalau misalnya aku misalnya ketolak di SNBP, kayaknya aku bakal nyari info locker.
calling. Terus juga nih untuk buat terakhir, benar-benar terakhir banget nih teman-teman, apalagi Aisyah, kira-kira apa sih pesan-pesan buat adik-adik SMP nih ya, terutama yang di sekolahnya Aisyah lah pas SMP nih, buat adik-adik buat kelas 9 yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan buat masuk SMA nih. Nah, pertama-tama Yang boleh dilakukan dulu deh, yang boleh dilakukan. Yang apa nih? Yang dilakukan dulu, yang Ya, harus dilakukan, boleh. yang dipersiapkan. Iya, buat masuk SMA itu pertama persiapin Berkas. diri, ya berkas juga, persiapin diri biar nanti di sana tuh enggak yang terlalu kosong banget gitu loh. Jadi kalian setidaknya punya Bekal lah. iya bekal buat masuk SMA. Misalnya udah tahu nih, paham di sini tuh materinya ini. Jadi kalian gak terlalu kaget juga nih, apalagi yang mau masuk negeri. Nah, itu benar-benar harus disiapin pelajaran umumnya sih guys, kayak di asah-asah diketik aja. Terus habis itu paling udah sih temen cari temen yang baik-baik itu bekal buat di SMA itu benar-benar penting guys. Terus hal yang nggak boleh dilakukan adalah jangan terbawa arus yang nggak benar. Dan bawa ya guys. Jadi Bahaya. kan kalian nih, apalagi yang untuk SMP, adik kelas SMP aku yang di Al Ihsan, buat kalian yang mau naik ke SMA, apalagi yang mau cari negeri atau swasta sekalipun, bener-bener pilih teman yang baik-baik ya guys. Kalau yang jelek gak usah diikutin, kalian itu udah bagus sekolahnya di situ. Mungkin kenal Iya, aja kali ya. Gitu guys. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya obrolan kita dari tadi Amara, Dan dari Amara juga yang mereka rasain peralihannya dari masa SMP ke SMA, entah dari mirip ya. kayaknya sama aja ya kurang lebihnya, mungkin dari pertemanannya juga, dari lingkungannya Pelajarannya. mungkin, dari pelajaran, dari tujuan mereka setelah SMA nih ngapain aja. Terus juga pesan-pesan buat adik-adik ya. Udah sih gitu aja ya. Adik-adik. Dan mungkin segitu aja dari kita. Apa Makasih ya, Aisyah. Iya, terima kasih juga para host. Cantik. Ih sebel deh, sebel sih gue kalau kayak gitu. Mungkin segitu aja ya guys. Maaf kalau dari tadi kita makan terus, Iya. karena sejujurnya kita lapar. Betul. Sejujurnya kenapa? nih. Sejujurnya banget. Sejujurnya. Tapi kayaknya Aisyah nggak makan ya. Iya, Isa nih Kan makan kok. ngomong. Tuh, Kita guys. ngomong juga kita makan kok. Iya, oke. Kan kita dengerin nih, kita dengerin. Oh, iya, Dia betul, dia betul, ngomong betul, berarti. betul. Oke guys, mungkin segitu aja dari kita di segmen podcast LOL Life of Labil nih. Ternyata remaja-remaja ini ya ada yang mungkin penuh kelabilan juga, ada yang Ada udah yang masukin, ada yang masih mikirin, Mm-mm. ada yang udah mantep gitu ya. udah mana kelabilannya. Jadi buat kalian juga pesan-pesannya ini kalau mau masuk SMA itu pintar-pintar cari teman. Betul. Terus Apalagi juga tadi nyiapin bekalnya, entah itu dari pelajaran, Iya. diri, apa aja guys, Semuanya, siapin guys. sekecil-kecilnya, siapin dikit-dikit. karena di sini itu kita udah bukan tempat untuk main, kita Ya. mencari relasi ya teman-teman. Iya betul. Udah bukan anak SMP lagi guys, bukan Udah yang kerjaannya, harus. aduh pulang siang kayaknya enak nih mainnya Iya, di iya, sebelah iya. nih ya siang-siang udah Ya, nggak kayak kalau gitu sekolah lagi ya. keluyuran ya. Sekarang Sekarang udah nggak nggak bisa bisa. kayak gitu guys. Kita udah pikirannya kerkom ya teman-teman. Udah mungkin segitu aja dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau ya gimana ya teman-teman. Dadah. Perut saya sakit, jantung saya sakit. Dan ya kita balik lagi gimana? Sekolah itu